akan lebih baik ke depannya. Tidak selalu berhubungan dengan yang namanya hutang, dan hutang. Dan di situ hidup kita pasti pusing dipikirin sama hutang. Saya yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa. Ya, di video kali ini saya akan mencoba sharing tentang pengalaman pribadi saya dan pengalaman dari teman-teman di sekitar saya yang sebagian merasa bahwa uang itu selalu kurang dan kurang. Padahal gaji mereka itu dibilang banyak, ya banyak, karena dibandingkan yang lain yang memiliki gaji di bawah mereka, itu sangat banyak sekali orang yang memiliki gaji di bawah mereka ataupun di bawah saya. Tetapi dengan manajemen yang kurang baik, itu mengakibatkan saya dan teman-teman saya itu merasa kurang dalam dalam mengelola keuangan, ataupun ya uang kok selalu habis dan selalu berkurang gitu. Khususnya bagi teman-teman saya khususnya ya, yang usia 20 tahun sampai 27 tahun ataupun usia sampai usia dimana kita itu dianggap ideal untuk menikah. Ya kan, kalau sekarang kan mungkin ideal menikah itu 20 sampai 27 tahun. Tetapi hal itu seringkali menjadi momok menakutkan bagi kita yang berumur 20 sampai 27 tahun. Ketika hendak mau menikah, itu kita bingung dalam keuangan pastinya. Karena sebelum menikah itu perlu persiapan banyak sekali. Ya dari situ nggak usah dibahas lah, kita udah tahu kan semua berapa biaya untuk menikah. Ya setidaknya ada gambaran lah, antara 20 sampai 30 juta untuk taraf prosesi menikah yang bisa diterima di lingkungan masyarakat kan. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ada yang sadar nggak mengenai manajemen ataupun pengelolaan keuangan kita selama ini, khususnya ya bagi kita yang memiliki gaji hanya UMR atau upah minimum di kota kita itu. Tetapi seringkali banyak dari kita yang tidak memanajemen ataupun mengatur keuangan kita, sehingga kita selalu merasa kurang. Kenapa nggak diatur? Banyak mereka yang beralasan, ataupun saya juga dulu beralasan karena ribet lah, perhitungan banget, hidup jalanin aja, kenapa dibikin ribet? Ya itu jawaban yang umum yang biasa saya dengar, dan itu juga pengalaman dari diri saya sendiri juga. Tetapi sebenarnya manajemen keuangan ataupun pengelolaan uang yang sehat itu akan mengakibatkan atau berujung pada tercapainya cita-cita kita yang sejak dulu kita impikan, ataupun kita memiliki keinginan atau hasrat membeli barang yang sekiranya dari dulu kita inginkan. Dengan manajemen keuangan yang baik, maka setidaknya ada peluang kita bisa mencapai barang tersebut atau dapat membeli barang tersebut dalam tanda kutip tidak mimpi ya, tapi realistis karena direncanakan. Oke, mari kita coba hitung dengan perhitungan antara UMR Kabupaten Batang ataupun kota saya dengan, ya ini saya nggak ada niat untuk membanding-bandingkan ataupun ada hal buruk di belakang ini, nggak ada. Ini saya cuma coba sharing aja dulu yang saya alami dan sekarang yang saya rasakan bagaimana setelah itu terjadi. Ini saya coba sharing kan ya. Oke, kita masuk pada perhitungan ataupun ya hitung-hitungan, emang hitung-hitungan sih. UMR ya, bicara upah UMR itu susah banget sebenarnya untuk kita bermimpi dari gaji UMR tersebut kalau kita nggak memanajemen keuangan kita itu dengan baik. Saya coba observasi ataupun coba ya sedikit oret-oretan lah tentang keuangan. Ya nggak hitung-hitungan juga sebenarnya, karena ini realistis ya. Karena kalau keuangan kita nggak diatur dengan baik, pastinya ya kita pasti kesusahan dalam finansial
dari sekarang ataupun nanti jangka panjangnya pasti kita kesusahan kalau kita nggak di manajemen kan. Oke, mari kita mulai perhitungan berdasarkan upah UMR di Kabupaten Batang, yaitu kota saya, yang sekarang naik 161.700 rupiah, dari 1.900.000 rupiah menjadi 2.061.700 rupiah. Dalam 1 tahun UMR biasanya mengalami kenaikan. Itu ada perhitungannya dari pemerintah, ya saya nggak tahu lah, cuman kita juga harus tetap ikuti kan perkembangan ataupun peraturan di lingkungan sekitar kita, supaya kita nggak kudet atau kurang update mengenai informasi di sekitar kita. Oke, sok pinter amat kan aku kan. Dari upah UMR tersebut di Kabupaten Batang yang sekarang menjadi 2.061.700 rupiah, jika dihitung rata-rata per hari dengan 5 hari kerja, itu menjadi 85.875 rupiah, ya kira-kira segitu kan, 80.000 sampai 85.000. Dari situ mari kita lihat ataupun kita coba atur uang tersebut supaya uang tersebut itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin, tanpa nantinya kita kesusahan dalam mengatur keuangan. Karena jika nggak dihitung, ya sebagaimanapun, sebesar apapun gaji kalian atau gaji kita, jika nggak diatur, pasti kita akan merasa kurang dan tiba-tiba lah, duitku nengdi kok merem-merem duit itu kosong lah, bisa tanggal 6 jadi entek. Itu umum biasa saya lihat di Facebook atau di WhatsApp gitu kan, untuk status teman-teman. Ya saya nggak menganggap itu aneh karena memang saya juga pernah mengalami itu sebelumnya. Oke, katakanlah pemasukan kita selesai di 1 bulan itu kita mendapat 2.061.700 income finish. Oke, mari kita masuk ke dalam plot-plot ataupun pembagian daftar pengeluaran keuangan kita setiap bulannya. Daftar pengeluaran ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama pengeluaran harian, yang kedua pengeluaran mingguan, yang ketiga pengeluaran bulanan. Tiga hal ini menjadi wajib karena ini merupakan kebutuhan primer seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, supaya mereka bisa hidup tenang. Kalau nggak terpenuhi pasti kita entah mati kelaparan lah, apalah. Ya ini 3 hal ini merupakan hal terpenting dalam hidup kita. Yang pertama, yang harian. Anggap saja kita makan dalam sehari itu kan 3 kali kan lazimnya kan umumnya. Dalam sekali makan di Batang itu sekali makan 5.000 sampai 10.000. Kita ambil tengah-tengahnya 8.000 sekali makan. Ini di Kabupaten Batang sudah lumayan baik, karena ya 5.000 udah baik loh. Karena menurut saya udah enak. Kalau menurut saya makan dengan harga 5.000 sampai 8.000 itu sebenarnya udah enak kalau kita bersyukur ya. Tapi ya kita ambil tengah-tengahnya ya 8.000 kan. 8.000 dikali 3 itu 24.000. 24.000 itu kan sehari kan. Sehari dikali 30 ataupun 1 bulan itu kan. Dalam siklus 1 bulan kita untuk makan saja yang per makannya 8.000 itu menjadi 720.000 rupiah per bulan. Itu kehidupan pribadi ya, nggak ikut sama orang tua ataupun masih makan bareng orang tua. Karena kita coba ya perhitungan secara mandiri kan. Nggak mungkin kan itu selamanya merepotkan orang tua kan, kasihan mereka udah besarin kita dari brojol sampai kita segede gaban ini. Ya bisa dibilang udah cukup lah kita merepotkan orang tua kan. Itu dimakan saja kan. Dimakan itu hariannya. Minumnya nanti kita masuk ke hal yang lain karena coba mengirit ataupun hemat kita dari hal ini ya. Terus ada mingguan ini anggap saja kita punya motor ya. Dengan motor yang irit
dengan jarak tempuh dari rumah ataupun dari kosan ke kalau kosan jangan kosan dulu lah, kosan mahal karena di Kabupaten Batang nggak ngekos juga kita. Kalau di Batang masih cukup lah pakai motor. Oke, dari rumah ke pabrik ataupun tempat kerja kalian, kita kalkulasikan dalam seminggu itu kita mengeluarkan Rp20.000 ataupun full Rp20.000 untuk tangki bensinnya itu bisa digunakan dalam seminggu. Kalau kita digunakan buat kerja pulang pergi kerja, saya rasa itu cukup Rp20.000 dikali dalam 1 bulan itu ada 4 minggu kan. Jadi kita bulatkan saja menjadi Rp80.000 per bulan. Oke, setelah bensin kita lanjut ke kebiasaan anak muda zaman sekarang di tahun 2020 ini kan, khususnya dengan adanya apa ya, COVID atau coronavirus emang ada di virus enggak sih, coronavirus di tahun 2020 ini yang sangat meresahkan masyarakat. Yang dulu sebenarnya di Indonesia itu kabar mengenai coronavirus itu entah itu disembunyikan atau apa, itu telat masuknya, sehingga ketika berita itu nyebar ataupun berita itu muncul di media, tiba-tiba menjadi gede banget, menggegerkan masyarakat dengan kejadian ini itu ya. Dengan dirumahkannya karyawan-karyawan dan teman-teman saya yang bekerja ataupun kuliah itu, ya kita butuh hiburan juga kan, entah itu ngopi apa di rumah atau main game atau apa. Katakanlah di per minggu itu kita perlu refresh pikiran setelah ya walaupun libur apa, kalau syukur-syukur digaji, kalau nggak digaji ya tetap juga anggap aja kita digaji kan, perusahaan kita baik sekali kan. Dalam per minggu kita wajib ataupun ya 1 minggu sekali nongkrong kemana bareng temen, puas-puasin makan, katakanlah 50.000 ya, 50.000 dibulatkan menjadi 1 bulan, per minggu 50.000 dikali 4 200.000, ketemulah 200.000 per bulan untuk hiburan kita minggu. Ya sederhananya aja lah buat makan ataupun minum kan. Oke, ya nggak munafik juga sih, sekarang orang yang kita lihat teman-teman kita kan di tahun 2020 ini pasti ya pengennya foto-foto apalah biar kelihatan bisa ngikutin zaman kayak gitu. Oke, itu kita anggap aja selesai di mingguan. Baru kita masuk ke bulanan. Di bulanan ini kalau kita sudah punya rumah sendiri ataupun ya tinggal di warisan rumah orang tua yang kita kelola keuangan kita sendiri, ada listrik, air yang harus kita bayar per bulan. Katakanlah kita hemat kan, bisa dalam 1 bulan itu hanya apa di rumah kita paling listrik, lampu apa ya, pompa air dan sebagainya. 50.000 itu cukup lah sama minum di air galon 1 bulan 2 kali yang murah, bisa itu kita minum dengan seperti itu. Terus gak usah munafik lah, selanjutnya kan yang bulanan kan, per bulan pasti apa, kalian beli kuota paket data. Di tahun 2020 ini banyak sekali orang yang bergantung pada paket internet ataupun paket data untuk kebutuhan media sosial, dagang, atau ya sekedar mencari hiburan ya di Instagram, WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Itu kita anggarkan kita dalam 1 bulan itu ya 10 giga lah, 10 GB itu dengan harga Rp100.000. Oke, per bulan kuota Rp100.000 selesai. Setelah kebutuhan primer selesai, kebutuhan utama kita terpenuhi, baru kita bisa ditenangkan, baru kita bisa ya lega karena kebutuhan yang utama harus kita penuhi sudah terpenuhi. Namun untuk kebahagiaan ya ada kebutuhan itu kan dibagi menjadi 3 kan, ada primer, sekunder, dan tersier kan. Dari situ tadi yang pertama kita bahas itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan kita sehari-hari yang wajib kita penuhi. Lanjut kita masuk ke yang namanya kebutuhan sekunder. Walaupun kita ya orang desa ataupun kampungan, tapi nggak ada salahnya juga kita membagi kebutuhan-kebutuhan kita itu dalam pembukuan ataupun ya biar bisa kita baca, biar bisa kita evaluasi bulan depannya, tahun depannya dan sebagainya. Kita masuk ke kebutuhan sekunder. Di sekunder ini ada 3.
yaitu pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan. Untuk pendidikan, bagi kita yang pekerja ataupun pekerja yang tiap harinya rutin bekerja sehari 8 jam ataupun 9 jam ataupun ya katakanlah normal ya sehari 8 jam gitu kan. Itu alangkah baiknya kita harus mempunyai pendidikan tambahan ataupun tambahan skill yang bisa kita pelajari melalui les privat ataupun yang lainnya yang bisa kita ikuti dengan biaya minimum, tetapi nanti efeknya jika dijalani dengan benar, jika kalian mengikuti arahan yang baik dari pengarah ataupun guru privatnya, itu kita akan pasti bisa merasakan manfaatnya di kemudian hari. Saya yakin itu, entah itu bulan depan, tahun depan, ataupun 2 tahun, 3 tahun ke depannya, pasti itu bermanfaat. Karena dunia ini terus berjalan bro, dunia ini terus berjalan ya. Nggak mungkin kita stuck pengetahuan kita di situ. Jangan sampai kita digelapkan sama TikTok. Oke, kita masuk perhitungan ataupun dari kebutuhan primer dan sekunder, kita kalkulasikan, kita total berapa sih semuanya yang harus kita keluarkan tiap bulan untuk membuat kita bahagia setelah rutinitas kerja. Ya, kalau nggak dihibur pasti stres. Langsung ya, yang primer, yang pertama 720.000. Tadi udah dibahas. Makan 80.000 itu untuk bensin. Terus tambah 200.000 ini untuk ya ngopi lah apalah gitu kan, 1 minggu sekali. Ya pokoknya itu 200.000 kita anggarkan tiap minggu, itu kita ngeluarin 50.000 buat jajan ataupun syukur-syukur ya kalian yang rokok, itu buat rokok 50.000 udah cukup, ngirit. Terus 50.000 ini buat listrik, air minum ya, air minum juga galon apa sebagainya. Terus yang 100.000 ini untuk kuota tadi yang 8 giga ya, 8 giga. Ini primer udah selesai. Primer kalau itu total itu 1.150.000 rupiah. Bukan primer saja itu, yang pokok yang harus kita penuhi dalam 1 bulan. Terus masuk ke kebutuhan sekunder. Yang sekunder ini 100.000 tadi kita bahas untuk perkembangan kita, bukan perkembangan biak ya, untuk perkembangan kita dalam untuk perkembangan kita dalam menjalani kehidupan yang selanjutnya. Kita perlu belajar dan belajar. Oke, 100.000 untuk belajar komputer, untuk belajar, karena udah pernah aku alami juga sih. Gak apa-apa, itu wajar kok, wajar. Oke, selesai. Sekunder kita total menjadi 325.000 rupiah. Primer dan sekunder kita total semuanya itu pengeluaran yang harus kita keluarkan per bulan, primer dan sekunder itu menjadi 1.475.000 rupiah. Jika kita hitung dengan pendapatan yang kita mendapatkan income atau pendapatan per bulannya itu UMR dengan 2.061.700 rupiah, dikurangi pengeluaran yang harus kita keluarkan tiap bulan itu 1.475.000 rupiah, itu menjadi sisanya ataupun kita punya sisa uang ataupun tabungan sebesar 586.700 rupiah. Nah, mau kita gunakan apa kah uang ini ya? 586.000 rupiah. Kalau yang bijak, menurut saya kalau yang bijak, uang ini kita tabung 1 bulan sekian kan, anggaplah 550.000. Yang 36.700 ini ya biaya yang nggak tahu lah, buat jajanin ponakan lah, apalah, buat sosial ya. Syukur-syukur bisa income, syukur-syukur ya nantinya income juga sih, income di akhirat. Syukur-syukur bisa nabung dia buat akhirat. 35.000 itu buat anak yatim ataupun kotak amal gitu. Syukur-syukur ya. Kalau enggak ya itu dari pribadi masing-masing. Oke, sisa 550.000 katakanlah ya. Ini bisa saya katakan gaya hidup normal yang masih bisa diterima di masyarakat. Sehingga saya juga sadar sekarang, bukannya perhitungan, tapi kita berbicara realistis. Kalau kita nggak dihitung, bubar bro uang duit itu, bubar nih dewa dihitung. Tenang, orang apa sih? Yo, cemke wae gitu. Nah, orang yo renung ke dhewe wae. Sprena-sprena duit ini ndi. Ya bergerak dihitung tuh. Wis ngene. Paham? Paham. Soalnya ngomong paham nih. Semoga harapan saya kita selanjutnya bisa lebih bijak dalam menggunakan uang, karena
ya itu butuh uang. Tapi jika uang itu nggak dimanfaatkan ataupun digunakan tidak sesuai pada tempatnya, pasti akan kesusahan waktu uang. Saya aja gitu kan. Karena tidak selamanya kita bisa mudah atau lancar dalam mencari uang. Dan sharing juga, kemarin di Batang kan ada kebakaran juga kan di pabrik teh. Ya saya bilang itu terbesar di Kabupaten Batang lah, pabrik teh. Kalian juga tahu kalau orang Batang pasti nama pabriknya apa. Itu banyak karyawan yang diliburkan ataupun ya berangkatnya hanya beberapa jam. Itu sangat berpengaruh pada pendapatan. Nah itu yang kita simpulkan, kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan tiba-tiba terjadi, kalau kita nggak mengantisipasi sejak dini, pasti kita kesusahan di selanjutnya. Maka dari itu ya cobalah belajar, ataupun ini saran saya, mau diterapin terserah, nggak diterapin ya terserah, tapi kalau diterapin ya syukur-syukur supaya kita bisa berkembang di kemudian selanjutnya, nggak monoton, nggak stuck di kehidupan yang susah. Nah dari situ, nggak dari situ sudah selesai. Silakan kalau sekiranya kalian anggap ini bermanfaat, like juga nggak apa-apa. Subscribe juga nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada responnya baik, video ini responnya baik, saya akan buat video-video yang lainnya yang sudah saya tulis di sini beberapa. Entah itu bagaimana saya sampai di Jepang ini, ataupun bagaimana sih saya dari SMK sampai sekarang. Sok banget emang gue sopo Jun. Ya setidaknya belajar lah ya, belajar. Karena banyak teman-teman yang yang bingung, saya mau ngapain setelah corona ini, saya mau ngapain selama corona ini. Coba mumpung ada waktu luang, kalian hitung, dan menjadi smart people itu menyenangkan, tidak selamanya membosankan. Coach Gampat Ibrasai, hari ini saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.